Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 mata kuliah fikih Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas 1B Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau, dengan dosen pengampu Bapak Haji Doni Putra LC.M. Hum, dengan materi puasa, iktikaf, dan Lailatul Qadar. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Mary Angeli Sormayin dan Nana Adrisna. Tahukah kamu apa itu puasa, iktikaf, dan Lailatul Qadar? Simak videonya ya teman-teman. Pengertian puasa. Menurut bahasa, puasa adalah menahan dari segala sesuatu seperti makan, nafsu, menahan bicara yang tidak bermanfaat, dan sebagainya. Menurut istilah, puasa yaitu menahan dari segala sesuatu yang membatalkan puasa sejak terbit fajar hingga terbenam matahari disertai niat, syarat, dan rukun tertentu. Syarat dan rukun puasa. Syarat wajib puasa. Yang pertama, Islam. Yang kedua, balik. Yang ketiga, berakal sehat. Yang keempat, mampu atau kuat melakukannya. Yang kelima, suci dari haid dan nifas. Yang keenam, menetap atau mungkin. Syarat sah puasa. Yang pertama, Islam. Yang kedua, mumayyiz atau bisa membedakan yang baik dan buruk. Yang ketiga, suci dari haid dan nifas. Yang keempat, berpuasa bukan pada hari-hari yang diharamkan. Rukun puasa. Yang pertama, niat. Yang kedua, menahan diri dari segala yang membatalkan puasa mulai terbit fajar hingga terbenam matahari. Hal-hal yang dimakruhkan ketika puasa. Yang pertama, berkumur-kumur yang berlebihan. Yang kedua, menyikat gigi, bersiwak setelah tergelincir matahari. Yang ketiga, menyicipi makanan walaupun tidak ditelan. Yang keempat, memperbanyak tidur ketika berpuasa. Yang kelima, berbekam atau disuntik. Yang keenam, sengaja melambatkan berbuka padahal waktu sudah tiba. Hal-hal yang membatalkan ketika puasa. Yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Yang kedua, murtad atau keluar dari agama Islam. Yang ketiga, muntah dengan sengaja. Yang keempat, bersetubuh atau melakukan hubungan suami istri pada siang hari. Yang kelima, keluar darah haid atau nifas. Yang keenam, keluar air mani yang disengaja. Yang ketujuh, merubah niat puasa. Yang ke-8, hilang akal karena mabuk, pingsan, atau gila. Hal-hal yang sunnah dalam berpuasa. Yang pertama, sahur. Yang kedua, mentahirkan makan sahur sampai kira-kira 15 menit sebelum fajar. Yang ketiga, menyegerakan berbuka ketika diyakini bahwa matahari telah tenggelam. Yang keempat, berbuka dengan kurma, sesuatu yang manis, atau dengan air. Yang ketujuh, hendaklah memperbanyak sedekah selama dalam bulan puasa. Yang ke-8, menyibukkan diri dengan ilmu pengetahuan, membaca dan mengaji Al-Quran, serta memperbanyak zikir, membaca salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dilakukan pada setiap saat dan tidak memberatkan, baik pada malam hari maupun siang hari. Keutamaan puasa. Yang pertama, puasa adalah ibadah yang tidak ada tandingannya. Yang kedua, puasa menggabungkan 3 jenis kesabaran. Yang pertama, sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah.
Yang kedua, sabar dalam menjauhi hal-hal yang dilarang Allah. Yang ketiga, sabar terhadap takdir Allah atas rasa lapar dan kesulitan yang ia rasakan selama puasa. Yang ketiga, puasa akan memberikan syafaat di hari kiamat. Yang keempat, orang yang berpuasa akan diganjarkan dengan ampunan dan pahala yang besar. Yang kelima, puasa adalah perisai dari api neraka. Yang enam, puasa adalah sebab masuk ke dalam surga. 7. Bau mulut disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-8, mendapatkan 2 kebahagiaan, yaitu A. Kenikmatan yang dirasakan ketika berbuka puasa. B. Kebahagiaan ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa-puasa sunnah. Yang pertama, puasa 6 hari pada bulan Syawal. Yang kedua, puasa Senin dan Kamis. Yang ketiga, puasa Daud. Yang keempat, puasa Arafah atau tanggal 9 Zulhijjah. Yang kelima, puasa Asyura atau 10 Muharram. Yang keenam, puasa Tasyu'ah atau 9 Muharram. Yang ketujuh, puasa pada pertengahan bulan Sya'ban atau nisfu Sya'ban. Yang ke-8, puasa tengah bulan pada setiap tanggal 13, 14, 15 di bulan Komariah. Pengertian iktikaf. Iktikaf menurut bahasa artinya berdiam diri dan menetap dalam sesuatu, sedangkan pengertian iktikaf menurut istilah di kalangan para ulama terdapat perbedaan. Al-Hanafiyah atau ulama Hanafi berpendapat iktikaf adalah berdiam diri di masjid yang biasa dipakai untuk melakukan sholat berjamaah. Menurut Asy-Syafi'iyah, ulama Syafi'i, iktikaf artinya berdiam diri di masjid dengan melaksanakan amalan-amalan tertentu dengan niat karena Allah. Hukum iktikaf. Secara umum iktikaf terbagi menjadi 2 macam, yaitu iktikaf sunnah dan wajib. Iktikaf sunnah adalah iktikaf yang dilakukan seseorang muslim secara tatawuk atau sukarela dengan tujuan takarrub ilallah, mengharapkan pahala darinya dan dalam rangka berkuduah atau berteladan kepada Rasulullah SAW. Sementara itu dalam bulan Ramadan khususnya pada 10 hari terakhir, hukumnya adalah sunnah muakkadah atau sunnah yang sangat ditekankan. Adapun iktikaf wajib adalah iktikaf nazar, di mana seseorang mewajibkan beriktikaf atas dirinya, baik melalui nazar umum maupun nazar khusus dan nazar ketaatan wajib ditunaikan. Rukun iktikaf adalah niat, yaitu menyengaja untuk beriktikaf, berdiam diri di masjid sekurang-kurangnya selama tumakninah sholat, bertempat di masjid niat. Orang yang beriktikaf. Syarat iktikaf adalah Islam, balik atau mumayyiz, berakal sehat, suci dari haid dan nifas, suci dari hadas besar atau janabah. Hal yang membatalkan iktikaf adalah berhubungan suami istri, keluar sperma, mabuk yang disengaja, murtad, keluar dari agama Islam, haid, nifas, keluar tanpa uzur, keluar untuk memenuhi kewajiban yang bisa ditunda, keluar disertai alasan hingga beberapa kali padahal keluarnya karena keinginan sendiri. Hal-hal yang diperbolehkan ketika iktikaf adalah keluar masjid untuk keperluan yang tidak bisa dihindari atau buang hajat, keluar dalam urusan ketaatan namun wajib seperti mengunjungi orang sakit dan lain-lain, menyisir rambut dan merapikannya, membawa kasur dan perlengkapannya lainnya ke masjid, makan dan minum di dalam masjid dengan tetap memelihara dan menjaga kebersihan dan kemuliaan masjid, menerima tamu dan mengantarnya ke pintu masjid. Amalan-amalan yang dianjurkan seketika iktikaf, yaitu sholat, memperbanyak membaca Al-Quran, berzikir, bersolawat, mengurangi hubungan dengan orang banyak. Cara-cara iktikaf adalah niat melakukan iktikaf harus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, misalnya mengucapkan aku berniat iktikaf karena Allah Ta'ala. Saat melakukan iktikaf bukan berarti kita diam saja dan pikiran kita melayang ke segala arah, namun iktikaf isi dengan zikir, tafakur, membaca doa, bertasbih, dan memperbanyak membaca Al-Quran. Iktikaf dilakukan setelah sholat subuh seperti hadis dan dari Aisyah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya Nabi Muhammad SAW apabila
hendak beriktikaf, beliau sholat subuh kemudian masuk ke tempat iktikaf, menjauhkan diri dari segala perbuatan yang tidak berguna. Manfaat iktikaf adalah mendidik kita lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala, akan mudah memerangi hawa nafsu karena seseorang yang berada di masjid akan merasa lebih waspada di tempat ibadah. Sebagai wadah kita dalam merenungi masa lalu dan memikirkan masa depan lebih baik, mendatangkan ketenangan dan menerangi pikiran hati yang penuh dosa. Terbiasa melakukan sholat 5 waktu karena berada di masjid, melatih diri untuk meninggalkan kesibukan dunia demi memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Merupakan waktu yang tepat untuk bertaubat, melatih diri dalam meluangkan waktu untuk berdoa, membaca Al-Quran dan berzikir dengan kualitas dan kuantitas yang lebih baik. Pengertian Lailatul Qadar. Lailatul Qadar terdiri dari dua kalimat, yaitu Laila dan Al-Qadar. Secara bahasa, Laila artinya adalah hitam pekat, karenanya malam dan rambut hitam sama-sama disebut lail. Malam dimulai dari terbenamnya matahari hingga terbitnya fajar. Sedangkan Al-Qadar artinya adalah kemuliaan dan penetapan. Dengan demikian, Lailatul Qadar secara bahasa artinya adalah malam kemuliaan atau malam penetapan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anjalnahu fi lailatul qadar." Artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Quran surah Al-Qadar ayat 1. Tanda-tanda malam Lailatul Qadar. Matahari akan terbit pada pagi hari dalam keadaan jernih teduh, seperti tidak ada sinar. Dari Abi bin Ka'ab bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, subuh hari dari malam Lailatul Qadar matahari terbit tanpa sinar, seolah-olah mirip bejana hingga matahari itu naik. Hadis riwayat Muslim. Keesokan hari malam Lailatul Qadar, sinar matahari tampak cerah namun teduh. Di malam Lailatul Qadar, udara tidaklah dingin, tidak berawan, tidak panas, dan tidak badai. Malaikat akan menurunkan ketenangan sehingga manusia bisa merasakan ketenangan tersebut dan merasakan kelezatan dalam beribadah yang tidak didapatkan pada hari-hari yang lain. Keistimewaan malam Lailatul Qadar. Malam tersebut merupakan malam diturunkannya Al-Quran. Malam tersebut lebih baik dari malam 1000 bulan. Malam tersebut dipenuhi dengan berkah Allah Subhanahu wa taala. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang penuh kesejahteraan. Selain penuh dengan keberkahan, malam Lailatul Qadar juga dipenuhi dengan kesejahteraan dan kedamaian. Pada malam tersebut, para malaikat akan berbondong-bondong turun ke bumi, maka pada malam tersebut dianjurkan bagi umat muslim untuk banyak berdoa. Pada malam itu, dosa umat muslim akan diampuni pada malam Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala membuka lebar-lebar pintu ampunan bagi siapa saja yang meminta ampun kepadanya. Ciri-ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar adalah: pertama, orang yang iktikaf penuh pada 10 hari terakhir Ramadan, insya Allah yang mendapatkan Lailatul Qadar. Kedua, orang yang sholat isya berjamaah, tarawih, dan subuh berjamaah di masjid pada 10 hari terakhir, insya Allah ia juga mendapatkan Lailatul Qadar. Sedangkan ciri-ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar dilihat dari amal setelah Ramadan adalah adanya perubahan positif yang menjadi lebih baik dan lebih soleh. Doa Lailatul Qadar. Ada doa yang diajarkan Rasulullah SAW untuk dibaca saat kita menjumpai Lailatul Qadar. Doa ini ditanyakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, mengisyaratkan bahwa dengan memperhatikan tanda Lailatul Qadar, beliau tahu kapan terjadinya malam yang lebih baik daripada 1000 bulan itu. Doa Lailatul Qadar adalah: Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Artinya, ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf lagi Maha Mulia. Engkau mencintai pemaafan, maka maafkanlah aku.